keinginan kita itu kan keinginan kita ya. Ya. Kita berharap agar polemik nasab ini segera selesai, mendapatkan satu kesimpulan yang disepakati kedua belah pihak. Kan gitu. Ya. Nah, hal ini tidak akan terjadi kalau perdebatannya di medsos. Ya, betul. Kalau perdebatannya di ruang sidang yang dihadiri oleh para tokoh akademisi dan para alim ulama, otomatis di situ juga ada moderatornya, ada musahihnya, ada muharrirnya, ya kan? Ya. Nah, pasti, ya kan? Iya, betul. Akan menemukan satu keputusan yang akan disepakati kedua belah pihak, ya kan? Mau tidak mau. Mudah-mudahan ini bisa terlaksana, Gus, debat ini. Berarti kan memang prediksi. Nggak mungkin, nggak mungkin. Ya. Oke, biar netizen ini biar bisa menilai sendiri lah di kolom komentar lah bagaimana nanti ketika video ini diupload, teman-teman bisa komentar lah. Kalau dari kami ini kan sebagai pemerhati ya ataupun pengamat isu nasab ini kan juga sudah melihat secara fakta ya. Boleh berkomentar di komentar bagaimana prediksi terkait tentang menakar keberanian Habib Rizik debat nasab melawan Kiai Imad. Sedangkan Kiai Imad pun sudah mengkonfirmasi kesediaannya hadir di Pondok Pesantren Gus Lim. Nah, monggo silakan Habib Rizik, gimana untuk tanggapannya? Kita tunggu untuk berita konfirmasi untuk kesediaannya hadir di debat nasab di Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita di The Podcast. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita lagi ingin sedikit membahas terkait dengan menakar keberanian Habib Rizik debat nasab melawan Kiai Imad. Ini yang kita tunggu-tunggu sebenarnya. Bahwasanya historis debat ini sudah sejak lama, cuma belum terjadi secara ilmiah ya, secara keakademisan. Nah, ini kita di sini itu ya sedikit seperti pengamat lah, pengamat pemerhati polemik nasab, sama halnya dengan kayak debat presiden ya, kita pengamatnya lah gitu kan. Nah, ini kita mau menakar sedikit nih keberanian Habib Rizik dengan Kiai Imad untuk berdebat live terbuka di tempatnya Gus Lim yang di Bogor ya. Pesantren Laladon, ya Ciomas. Akil ya, yang di Ciomas ya, betul. Nah, ini sedikit saya mau ngobrol dengan Gus Nasari, Gus, prediksi ataupun menakar keberanian debat dari Habib Rizik ini seperti apa, Gus? Mungkin awal-awalnya kenapa ada inisiasi dari Gus Lim itu, mungkin Gus bisa ada mungkin pendapatnya, Gus. Monggo, Gus, silakan, Gus. Ya, kalau menurut pendapat saya itu apa ya? Itu sebenarnya bentuk dari perhatian dari Gus Lim ya. Ya. Perhatian dari Gus Lim, di mana selama ini kan beliau itu kan tidak pernah menanggapi apa-apa. Ya. Padahal polemik nasab ini ya kan, diakui ataupun tidak, sebab musababnya itu kan karena pernyataan Habib Rizik sendiri. Ya. Dimana ketika itu dia mengatakan, ya videonya sudah tersebar banyak ya, silakan di cross check aja. Dia mengajak adu data, adu argumen, menggunakan ilmu nasab, ya kan? Jangan caci maki, jangan fitnah, jangan menghina, kan gitu kan? Ya. Dan tes DNA kan? Ya. Itu. Nah, itu pernyataan beliau itu kan sudah viral di video-video TikTok maupun YouTube, Instagram, Facebook, dan lain sebagainya kan. Ya. Nah, tapi ketika dijawab dengan data, argumentasi, menggunakan kaedah ilmu nasab, ya kan, dan scientific test DNA yang dipelopori oleh Kiai Imad dan rekan-rekannya, seperti Dr. Sugeng dan lain sebagainya. Nah, beliau ini kan tidak pernah menjawab satupun, ya kan, argumentasi, data yang ditampilkan oleh Kiai Imad atau yang dilampirkan dalam penulisan bukunya Menakar Keabsahan Nasab Habib di Indonesia, kan gitu ya.
Ya. Nah, sehingga pada beberapa minggu yang lalu, ya, keluarlah statement, ya kan, untuk mengajak berperang, gitu Ya. loh, ya kan. Nah, ini Gus Lim ini mau mengembalikan pada porsi awalnya. Bukankah kita ini mau adu data, adu argumentasi, menggunakan ilmu nasab? Lah kok ujuk-ujuk mau perang bagaimana? Gitu loh. Ya. Ya kan? Nah, bagi saya itu bukan bentuk ketakutan, tapi bentuk daripada konsekuensi keimanan kita. Bahwasanya ati'u Allah wa ati'ur Rasul wa ulil amri minkum. Ya kan? Orang beriman itu kan harus taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan taat kepada negara. Ya. Ya kan? Nah, seakan-akan kalau ada orang menantang perang, ini kan seakan-akan tidak menghormati kedaulatan negara kita. Negara kita ini kan negara hukum. Iya toh? Ya. Mau berperang di mana? Dengan siapa? Alasannya apa? Kan gitu. Ya. Nah, jadi Gus Lim ini saya kira itu beliau mau menyelamatkan putra-putri bangsa ini yang sedang terprovokasi oleh mereka. Itu loh. Agar supaya perdebatan ini diselesaikan di tempat yang elegan, profesional, disaksikan oleh para tokoh akademisi dan para alim ulama yang memang memiliki kemampuan di bidang menangkap atau menelaah kedua belah pihak dari sisi argumentasi dan keilmuannya, gitu loh. Nah, saya kira di situ, Bang Charlie. Ya. Nah, terkait dengan format debat ya, format debat itu apakah nanti Habib Rizik, selama ini kan Habib Rizik nggak pernah berbicara tentang kaidah ilmu nasab atau ilmu nasab, selama ini kan diwakilkan oleh mukibinnya seperti Gus Wafi, kemudian Profesor Romel Abbas gitu kan. Nah, apakah formatnya ini nanti Habib Rizik akan membawa timnya ataupun seperti apa, Gus? Mungkin prediksinya Gus seperti apa, Gus? Ya, bagi saya itu terserah dia, gitu loh. Ya. Dan juga tergantung dari kesepakatan kedua belah pihak kan gitu. Cuman yang saya pertanyakan sampai detik ini, mereka itu kan punya organisasi namanya Robitotul Alawiyah. Ya, betul. Dan juga Robitotul Alawiyah itu punya lembaga yang fokus kepada pengkajian, ya kan, dan melestarikan silsilah nasab keluarga mereka, yaitu Maktab Daimi kan. Ya. Nah, di situ bisa kita maknai bahwasanya di dalam Maktab Daimi itu terdiri dari orang-orang yang memang ahli di bidang ilmu nasab dari kalangan mereka. Ya. Kan? Namun anehnya 3 tahun berjalan polemik nasab ini, kok tidak ada satupun orang Maktab Daimi itu yang menjawab pertanyaan Kiai Imad atau menghadapi Kiai Imad secara publik di ruang akademik. Itu loh. Kenapa diwakilkan kepada Romel Abbas? Kenapa diwakilkan kepada Wafi, kepada Idrus Romli? Apakah 3 orang ini lebih paham tentang ilmu nasab dan silsilah nasab mereka daripada mereka sendiri atau gimana? Gitu loh. Iya, betul. Itu yang menjadi pertanyaan besar kan? Iya, iya. Sementara dari kubu Kiai Imad itu kan semua yang berbicara, yang membuat narasi dan argumentasi itu semuanya kan Surya Wali Songo. Ya, betul. Tidak mewakilkan kepada siapapun. Kiai Imad berdiri sendiri, Kiai Nur Ihya berdiri sendiri, saya berdiri sendiri, dan punya hujah sendiri-sendiri. Ya. Nah, sekarang bandingkan dah. Buku saya itu, yang ada di Bang Charlie di belakang itu, kira-kira isinya sama nggak dengan bukunya Kiai Imad? Beda, nggak ada sama. Saya dengan Kiai Nur Ihya beda, dengan Kiai Imad berbeda. Kita punya hujah dan kaidah sendiri. Ya. Itu. Dari kitab yang kita baca sendiri. Saya tidak menjiplak Kiai Imad juga tidak menjiplak saya.
dan Ki Nur Ihya juga tidak menjiplak kami berdua, kan gitu. Nah, ini kan secara ini Gus ya, secara literasi ataupun kita peer to peer lah. Ini kan ini terkait dengan persiapan data nih. Kalau kita lihat dari Kiai Imad itu kan sudah mengeluarkan 6 seri kalau 5 seri kalau nggak salah itu buku tentang nasab Alawi. Kemudian ditambah hujah dari Kiai Alawi dengan Rijalul Hadis gitu kan. Kemudian hujah dari Kiai Nur Ihya. Kemudian dari Trisula Batu Ampat termasuk jenengan Gus gitu kan. Nah, sementara Mbak Alawi ini kan baru satu. Kalau nggak memang satu ya, kalau nggak salah memang satu yang dikeluarkan tentang keabsahan nasab Balawi oleh Hanif Alatos. Nah, ini apakah mampu menjawab nih Gus Mbak Alawi ini untuk hujahnya ketika nanti debat dengan ya sekarang secara logika kan begini ya. Mereka menulis buku keabsahan nasab Alawi itu kan dengan timnya. Ya kan? Di antaranya kan ada Hanif Alatos, ada Rumel Abbas, ada Wafi, dan lain sebagainya kan? Ya. Nah, sementara Kiai Imad menulis bukunya, tidak bawa tim, ditulis sendiri, dengan pemikiran sendiri, dengan pengkajian sendiri. Ya kan? Saya juga begitu. Saya menulis 13 poin memahami polemik nasab. Saya menulis pedoman kaidah isbat nasab. Itu saya tidak membawa siapapun, saya tulis sendiri. Saya menggunakan narasi saya sendiri, gitu loh. Begitu juga teman-teman yang lain, yang juga menulis buku sama. Artinya apa? Dari pihak kita itu nggak pakai tim-timan gitu loh. Ya. Kenapa kok seperti itu? Bukan kita meremehkan, enggak. Kita mau menunjukkan kepada orang itu bahwasanya disiplin ilmu nasab itu tidak sulit. Gampang kalau kita mau jujur di dalam mengamalkannya, kan gitu. Nah, berarti kesimpulannya adalah memang setiap buku yang diterbitkan ataupun dikeluarkan oleh masing-masing peneliti ini itu membuktikan dengan hujah yang berbeda, namun menghasilkan satu ya Gus, satu poin bahwa memang mereka tidak tersambung dengan Nabi Muhammad SAW gitu Gus ya. Iya. Gitu kan? Ya, karena memang format penelitian kan memang dalam akademis ketika misalkan kita mau meneliti ulang gitu kan, maka dengan kaidah yang sama, dengan metode yang sama itu akan menghasilkan satu tujuan yang sama. Tapi dengan berbagai macam cara gitu kan, berbeda cara gitu kan, cara sudut pandangnya gitu kan. Bukan berbagai macam cara sudut pandang. Gini loh. Kitab nasab itu kan banyak. Ya. Oke. Kemudian di dalam setiap kitab nasab itu terkandung kaedah-kaedah di dalam mengisbat nasab, ya, berikut dengan syarat rukunnya, kemudian ada mustolahnya, ada istilah-istilahnya atau lafat-lafatnya yang digunakan oleh ulama ahli nasab. Ya. Nah, itu semuanya satu garis sama, walaupun disampaikan dengan dengan bahasa yang beda. Iya, dengan bahasa yang berbeda gitu loh. Ya, misalkan kalau di dalam kitab Rosail fi Ilmil Ansab bahasanya kan intifa'ul mu'aradhah fil wasa'iqil bayyinat. Ya toh? Ini kalau dalam kitab Rosail fi Ilmil Ansab. Nah, kalau dalam kitab Muqaddimat fi Ilmil Ansab itu beda. Kalimatnya beda. Ya. Wa alla takuna laha mu'aridhatun biruq'atin qat'iyyatid dilalah. Ya toh? Beda toh sama tadi toh? Iya. Ya, jadi kembali ke tadi. Saya merasa itu Gus Lim itu sebenarnya ya mau menyelamatkan masyarakat dari isu-isu provokatif dari pihak mereka. Karena diakui ataupun tidak, ya narasi-narasi provokatif itu keluarnya dari lisan mereka. Ya. Sehingga
untuk menyelamatkan putra-putri bangsa dari kemungkinan ya terjadinya chaos gitu kan. Jadi Gus Lim itu saya kira berusaha untuk mengembalikan polemik nasab ini kepada tempatnya, yaitu perdebatan ilmiah seputar disiplin ilmu nasab. Kan begitu. Iya. Karena apa? Karena masyarakat awam itu kan banyak yang terprovokasi, ya kan? Terbangun emosionalnya hanya karena mereka tidak mengerti. Mereka tidak paham gitu loh. Karena masyarakat awam ini biasanya mereka itu bertindak, berperilaku berdasarkan kefanatikannya. Ya kan? Iya, betul. Nah, seharusnya kita itu kan tidak boleh fanatik kepada siapapun. Baik itu seseorang maupun kelompok atau apapun, kita tidak boleh fanatik. Kita harus membuka cakrawala pemikiran kita, harus menerima semua informasi yang ada di zaman kita sekarang ini. Karena zaman kita ini beda dengan zaman orang tua kita zaman dulu. Zaman sekarang ini dengan kemajuan teknologi, ya, semua sumber informasi dari manapun itu akan masuk ke dalam kehidupan kita. Dan itu jangan kita sikapi, jangan kita tanggapi dengan emosional. Tapi harus kita sikapi dan harus kita tanggapi dengan kecerdasan intelektual. Kan gitu. Dan kepekaan spiritual. Gitu loh. Nah, kalau tidak begitu, maka pasti orang itu semuanya akan adu jotos, Pak. Gitu loh. Lalu kalau adu jotos ini, yang dirugikan siapa? Ya bangsa kita sendiri. Betul. Ya kan? Iya. Nah, sementara bangsa kita ini dikenal bangsa yang penuh dengan kesopanan, kelembutan, penghormatan, ya toh, keterbukaan di dalam menerima semua kalangan yang masuk ke dalam bumi Nusantara ini, kan gitu. Nah, kalau sudah seperti itu nanti juga akan mengganggu stabilitas politik. Ya kan? Iya, betul. Nah, kalau stabilitas politik terganggu, otomatis negara juga akan terganggu. Gitu loh. Iya, betul. Bahayanya ke depan. Iya, makanya kan bagaimana caranya para kiai itu ya kan mempertemukan para tokoh-tokoh ini baik dari kalangan Kiai Imad dengan Ba'alawi ini agar supaya duduk bersama ya di ruang sidang yang akan disaksikan oleh para tokoh akademisi dan para tokoh alim ulama ya dari berbagai macam pondok pesantren dan universitas. Nah, supaya apa? Supaya bisa ditimbang ya kan kekuatan argumentasi dari kedua belah pihak. Gitu loh. Iya, betul. Nah, ini kan di tempat netral ya, artinya tidak di kandang Robito ataupun di kandang Kiai Imad gitu kan. Ini mudah-mudahan justru mohon maaf, justru Bogor itu kandang mereka loh. Oh sebenarnya, oh iya betul, iya kan? betul ya. Iya. Kandangnya ABS ya, ABS tuh. Iya betul. Artinya kan apa? Bukan berarti kubu Kiai Imad ini sok jago, enggak. Betul. Tapi kita mau menunjukkan kepada masyarakat bahwasanya bangsa dan negara kita tercinta ini itu aman, Pak. Kita mau kemana saja aman gitu loh. Nggak perlu dikawal gitu ya. Nggak perlu karena ada aparatur negara, TNI dan Polri yang memberikan rasa aman kepada kita. Lalu kita takut apa gitu loh. Betul. Gitu. Ya betul itu masuk akal lah kalau memang di kandangnya mereka sebenarnya gitu ya. Betul. Nah iya toh buktinya mohon maaf nih. Polemik nasab ini sudah semakin panas dan terlalu panas di medsos itu kan. Tapi fakta dan realitanya ya kan dari dua kubu ini kan bisa nyampe kemana-mana. Ya. Kiai Imad ke Jawa Timur, sampai Kalimantan, sampai ke Sumatera, nyampe tuh aman-aman saja kan gitu loh. Ya. Bisa berkeliling lah ya, dakwah gitu kan. Iya, itu artinya
stabilitas keamanan negeri kita ini cukup diacungi jempol. Ya, percaya dengan inilah, dengan mereka, dengan pemangku jabatan lah kita ya. Iya. Betul. Iya. Nah, terakhir nih Gus, ini kan kemarin pada Suka TV kan disampaikan bahwasanya sudah wawancara dengan Kiai Imad, Mas Yusuf Mars ya, langsung datang ke kediaman beliau gitu kan, dan menyatakan siap nih Gus, 1000% Kiai Imad siap. Nah, kira-kira bagaimana prediksinya di kubunya Habib Rizik, Gus? Ya, kalau di kubunya Kiai Imad itu sudah nggak usah diperbincangkan lagi. Ya, udah diacungi lah ya, udah pastilah mampu gitu kan. Ya, justru pesimisme kita itu di kubunya Ba'alawi. Iya, betul. Karena dari debat Banten, kemudian di UIN Syarif Hidayatullah, betul. Di Ciputat ya, Ciputat, kemudian di UIN Sunan Kalijogo Semarang, gitu kan? Wali Songo, itu semuanya, iya, Wali Songo Semarang, itu kan tidak pernah didatangi oleh Ba'alawi. Ya, betul. Ya kan? Nah, kemudian mereka malah mengundang Kiai Imad ke kantor Robito. Ya. Ya kan? Lalu kenapa Kiai Imad tidak datang ke kantor Robito? Karena yang dihadapkan kepada Kiai Imad di kantor Robito itu adalah orang-orang yang sama ketika menghadiri debat Banten. Betul. Mereka tidak mewakili Robito. Betul. Sepakat. Lalu apa gunanya? Gitu loh. Ya kan? Betul. Ini fakta dan realitanya ketika di kantor Robito itu orangnya ya itu-itu saja, ya Rumel Abbas, ya Wafi, ya Hanifah Latos, kan itu. Iya kan, gitu. Ya. Bahkan memang mengkonfirmasi sebelumnya, memang kayaknya mengkonfirmasi bahwasanya sebenarnya di debat yang di UIN Wali Songo duluan ya Gus ya, yang harusnya sudah ada, makanya ada tandingan di tanggal 7 itu ya Gus ya. Iya, kan alasannya itu kalau nggak salah itu kan Rumel Abbas kebetulan di tanggal itu punya jadwal ke luar negeri, ya, kan betul, gitu kan. Betul. Nah, sehingga dimajukan, ayo kita ke kantor Robito saja, kan begitu. Iya, betul, betul. Nah, sekarang ini pertanyaan saya, yang diundang itu Rumel Abbas apa Robito sih? Nah itu dia kok tergantung Rumel Abbas ke luar negeri apa enggak gitu. Karena dia yang punya buktinya Gus, dia punya manuskrip yang diambil dari pengunjung dunia Gus, makanya menunggu dia gitu kan. Gini Bang Charlie, alasan seperti itu apakah bisa diterima? Ya kan? Betul. Kalau memang alasan itu harus dipaksakan diterima, bahwasanya nunggu data-data yang baru ditemukan oleh Rumel Abbas. Nah, lain daripada itu kan ini Kiai Salim ya, Kiai Salim Pondok Pesantren Bumi Sholawat, Sunan Ampel di Cilacap. Beliau juga siap untuk memfasilitasi tempat jalannya perdebatan di pesantrennya itu. Betul. Jadi bukan hanya di Bogor saja, tapi di Cilacap pun siap gitu loh. Ada tempat lain lah atau bahkan kemungkinan nanti di daerah-daerah lain pun ada banyak kiai-kiai yang akan siap untuk ketempatan itu. Kenapa? Karena saya pikir semua para kiai ini punya pemikiran yang sama dengan Gus Lim. Menyelamatkan putra-putri bangsa dari kemungkinan akan terjadi bentrok fisik terhadap apa yang nggak mereka pahami. Ya, betul. Iya kan? Betul. Jadi memang ini adalah sudah kan sesuai pernyataan Gus Lim itu kan ini masalah kemaslahatan bersama. Makanya beliau menyampaikan juga Bupati Bogor pun support gitu karena untuk kepentingan kemaslahatan bersama gitu. Bukan hanya Bupati Bogor, semua Gubernur Bupati Jawa Barat juga mensupport. Nah, itu KDM oke lah. Gus, maaf Gus, saya potong Gus. Ini barusan Kiai Salim tuh broadcast kayaknya. Nah, broadcast. Menanggapi. Oh iya. Ya itu ya. Kiai Salim broadcast. Kiai Salim broadcast gimana?
Bentar, saya bacakan, Gus. Nah, ini ada Kiai, broadcast Kiai dari Kiai Salim. Salim ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mm-mm, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat mm-mm, kepada guru kami Gus Hasan, undangan secara lisan dari sampean sudah saya sampaikan ke Kiai Fatah dan Kori, dan mereka menanggapinya dengan pernyataan uh-uh, sebagai berikut. Saya menerima tantangan Gus Hasan, tapi dengan syarat tempat diskusi di media online dengan channel Nahnu TV Aswaja, dengan narasumber dari pihak kami yaitu Kori, Kiai Fatah, dan moderator di pihak kami satu di antara dua. Nanti setelah dikonfirmasi yaitu Gus Wafi dan Firman Syah. Demikian saya mm-mm. sampaikan sebagai tanggapan ataupun konfirmasi lisan dari mereka melalui saya. Terima kasih. Itu Oke. tanggapannya Gus ke Kiai Salim, Gus. Ya, jadi kan itu berawalnya begini. Jadi Kiai Fatah itu suka mengkoreksi buku saya, Ya, 13 poin memahami polemik nasab. ya, Nah, terus mengkoreksi buku saya di komal-komal. ya, Nah, kemudian beliau ingin menantang saya untuk berdebat, gitu kan? ya, Nah, saya nggak pernah tahu karena saya merasa aneh juga kenapa Wong Fatah itu tahu nomor WA saya dan dia juga tahu bahwasanya saya itu tiap malam itu live jam 9 ya, malam sampai jam 12 ya toh. Kenapa nggak langsung disampaikan ke saya aja gitu loh. Atau langsung datang ke room saya aja ya, untuk bertabayun atau mengkoreksi kitab saya itu, buku saya itu gitu loh. ya, Nah, akhirnya saya bilang, ya sudah, gini saja, kalau Ke Fatah itu memang mau berdebat dengan saya tentang tulisan saya di buku 13 poin memahami polemik nasab, ya monggo silahkan. ya, Gitu kan. Nah, kemudian mereka mengirimkan undangan virtual melalui sahabat saya. Nah, isinya tadi itu. Jadi menantang debat saya gitu kan. ya, Ini kan lucu ya, mereka yang menantang, kok di surat itu terkesan saya yang menantang gitu loh. ya, tuh. Iya kan? Ya, Nah, dengan catatan ya toh di situ di media online Nahnu Aswaja TV. ya, Saya bilang sama mereka, gimana Gus tanggapannya gini? Saya tak konfirmasi kepada Kiai dulu. Nah, ternyata Kiai Salim bilang, Gus Hasan tidak boleh debat di media online. ya, Kalau mau berdebat di media offline, saya siapkan fasilitas tempatnya, ya kan? Dan saya akan bermediasi dengan semua pihak ya. itu. Nah, ya itu tinggal nunggu tanggapan mereka. Jadi 4 lawan 1. Oh, ya, 4-1, betul. Mm-mm. Karena memang nantangnya ke Gus Hasan gitu ya. Iya, Iya, betul. Menanggapi yang buku itu, 13 polemik nasab ya, iya, seperti itu. Betul, iya. betul. Betul, Padahal kan, betul. padahal kan ya semua orang tahu, termasuk Kefata tahu. Setiap Ya, dia naik ke komal saya, di komal saya itu kondusif. Kenapa? Karena di situ tidak ada caci maki, tidak ada penghinaan, tidak ada fitnah, framing, penggiringan opini nggak ada. iya, iya, betul. Karena itu aturan di room saya. Jadi kalau orang pengen naik ke room saya untuk bernarasi atau berdiskusi atau berdebat, ya harus dengan etika yang baik. Kalau enggak saya turunkan. Betul. Gitu. Sepakat saya. Saya juga kalau ada yang komen di channel saya, Gus, setiap video-video yang saya upload itu juga saya menerapkan Mm-mm. bahwasannya kalau Anda mau berdebat ataupun mau menanyakan ya pakai modal data lah. Jangan sampai hanya untuk caci Iya. maki karena kita menghormati dari bahasa dialektika yang bagus tentang diskursus nasab. Mm-mm. Itu memang saya terapkan lah, Gus. Sepakat dengan pemikiran Anda, Gus. Nah iya, kan gini kan. Kalau kita merasa sedang memperjuangkan kebenaran berdasarkan versi kita ya, Ya, betul. nah, kan prinsipnya kan sudah dijelaskan di Quran. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'idatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ya toh? Ya, Nah, serulah mereka menuju ke jalan Tuhanmu
bil hikmah, dengan keilmuan, wal mau'izatil hasanah, dan dengan tutur kata yang sopan dan baik. Wajadilhum, dan debatlah mereka billati hiya ahsan, dengan cara debat yang terbaik. Nah, cara debat yang terbaik itu apa? Ya, hujahnya harus argumentatif. Betul. Ya kan? Gitu. Sumbernya harus jelas. Tidak boleh ada caci maki, penghinaan, penggiringan opini, framing, dan fitnah, kan gitu. Ya, betul. Sehingga channel yang kita kelola ini bersih, Gus, dari hal-hal seperti itu, gitu loh. Itu kan kita tujuan mendidik, kan juga kita harus mendidik juga kepada orang yang mencaci kita, gitu loh. Sepakat, Gus. Iya. Nah, keinginan kita itu kan keinginan kita ya. Kita berharap agar polemik nasab ini segera selesai, mendapatkan satu kesimpulan yang disepakati kedua belah pihak. Kan gitu. Nah, hal ini tidak akan terjadi kalau perdebatannya di medsos. Ya, betul. Kalau perdebatannya di ruang sidang yang dihadiri oleh para tokoh akademisi dan para alim ulama, otomatis di situ juga ada moderatornya, ada musahihnya, ada muharrirnya, ya kan? Nah, pasti, ya kan? Iya, betul. Akan menemukan satu keputusan yang akan disepakati kedua belah pihak, ya kan? Mau tidak mau, itu loh. Betul. Gitu. Iya. Oke. Dan saya juga dipesan oleh Kiai Salim gitu loh. Gus Hasan harus mendampingi Kiai Imad gitu. Oh, siap Kiai, saya bilang gitu. Oh ya, betul. Dan mohon maaf, sebenarnya semua para kiai itu punya pemikiran yang sama. Gitu. Ya, mudah-mudahan ini bisa terlaksana, Gus, debat ini. Berarti kan memang prediksi nggak mungkin. Ya. Oke, biar netizen ini biar bisa menilai sendiri di kolom komentar lah, bagaimana nanti ketika video ini diupload, teman-teman bisa komentar lah. Kalau dari kami ini kan sebagai pemerhati ya, ataupun pengamat isu nasab ini kan juga sudah melihat secara fakta ya kan. Kalau ada saya Kiai Imad, tadi juga teman-teman bisa lihat Gus Hasan juga udah siap ketika ingin mendampingi Kiai Imad, juga bersedia. Termasuk tantangan dari Kiai Fatah dan Tengku Khori pun juga beliau siap, Gus Hasan. Jadi tinggal kita tunggu tanggal mainnya saja. Nah, untuk itu teman-teman semuanya boleh berkomentar di komentar bagaimana prediksi terkait tentang menakar keberanian Habib Rizik debat nasab melawan Kiai Imad. Sedangkan Kiai Imad pun sudah mengkonfirmasi kesediaannya hadir di pondok pesantren Guslim. Nah, monggo silakan Habib Rizik, gimana untuk tanggapannya? Kita tunggu untuk berita konfirmasi untuk kesediaannya hadir di debat nasab di Bogor. Demikian podcast kita pada malam ini. Terima kasih Gus Hasan atas waktunya. Ya, sama-sama. Ketemu lagi. Itulah tadi pembahasan tentang prediksi debat nasab Kiai Haji Madudin Utsman Al-Bantani bersama Habib Rizik yang dibahas oleh Gus Hasan di salah satu podcast. Semoga saja ini bisa memberikan pencerahan kepada teman-teman semua akan debat nasab yang akan diselenggarakan di salah satu pesantren. Bagaimana menurut pendapat teman-teman semua? Silahkan lanjut di kolom komentar. Terima kasih selalu support Arman Al-Fatih. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.